Panas juga nih dari lapangan. Jas, waktu ke rapat kemarin, saya akan minta laporan sasaran peserta baru ya. Kamu udah carikan belum sasaran pesertanya? Jas. Ijas. Ijas. Ya, Bu. Kamu dengar nggak apa saya bicarakan? Ya, Ibu. Apa coba? Apa, Bu? Tuh kan, kamu tuh. Makanya kalau ibu lagi ngomong itu dengerin. Ya, Bu. Jangan asik sendiri. Kemarin saya minta data peserta yang baru untuk sasaran peserta kita yang baru pelatihan. Kita mau seminggu lagi loh. Ini mau dimulai. Sudah ada belum datanya? Makanya Ibu tuh jangan ngomong email dulu. Ibu udah cek email belum? Email apa? Saya kemarin setelah beres rapat, saya langsung kerjakan semua itu, Bu. Iya. Setelah beres saya langsung email ke Ibu. Ibu udah cek belum? Coba dicek deh sekarang. Email kamu? Email ke HP saya? Iyalah, Bu. Zaman sekarang tuh udah canggih, Bu. Secepat itu kamu udah email? Iyalah, Bu. Tuh, bukti terkirimnya sudah dari saya, Bu. Oh, yaudah saya cek. Cek Oh, dulu. iya. Ada kan notifikasinya? Iya ada. Kamu tuh cara. Tanya, Bu, jangan ngomong-ngomong terus. Iya tapi kamu suka santai gitu sih. Yang penting kerjaan beres kan? Ah kamu ini. Nih, Bu. Ya. Saya sedang buatkan RAB dan pengajuan memonya untuk diajukan ke keuangan. Nanti setelah beres, akan saya ajukan ke Ibu untuk tanda tangan. Gitu, Bu. Pokoknya Ibu terima beres. Gitu. Iyalah, Bu. Tapi bener nih kerjain. Ya iyalah, Bu. Masa saya bohong? Ya udah kalau gitu. Kamu tuh padahal memang pinter sih. Cuma banyak nyebelinya. Mungkin bete liatnya. Ya udah benar ya. Iyalah, Bu. Sekarang kamu kalau udah selesai itu langsung di print, taruh di meja saya ya. Ya, Bu. Nanti saya akan emailkan juga ke Ibu. Oke kalau gitu nanti saya lapor dulu pimpinan ya. Ya, Bu. Pokoknya tungguin berkasnya di meja saya. Ya. Ya. Sekarang ya. Iya, Ibu. Jadi lanjut besok. Iya, Bu. Oke kalau gitu. Saya pergi dulu ya. Ya, Bu. Kenapa lagi, Bu? Ini ketinggalan. Rekan ASN, pernahkah mengalami situasi serupa? Saat bekerja dalam sebuah organisasi, kita tentu terlibat dalam proses bernama komunikasi organisasi, yaitu pengiriman dan penerimaan berbagai pesan dalam kelompok, baik formal maupun informal dalam sebuah organisasi. Komunikasi verbal dalam sebuah organisasi dapat berupa komunikasi tertulis yang menunjang berbagai pekerjaan di organisasi tersebut, yang sering kita temui berupa memo, surat persetujuan, serta surat resmi lainnya. Nah, selain hal tersebut, tidak kalah pentingnya dalam sebuah organisasi adalah eksistensi dari komunikasi non-verbal. Kay Floyd 2009 mendefinisikan komunikasi non-verbal sebagai perilaku dan karakteristik individu yang terlibat untuk mengirimkan makna tanpa menggunakan kata-kata. 4 contoh komunikasi nonverbal, misalnya yang pertama adalah komunikasi objek, yaitu yang biasa kita lihat langsung, misalnya saja pakaian. Dari fragmen contoh kita bisa lihat pakaian yang mereka gunakan dan kita bisa menginterpretasikan bahwa mereka ada dalam situasi formal di sebuah organisasi, misalnya di sebuah perkantoran. Jenis komunikasi nonverbal yang kedua adalah gerakan tubuh atau body language. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan kata-kata. Misalnya yang umum saja adalah mengangguk, berarti ya, untuk mengilustrasikan sesuatu atau menunjukkan perasaan, misalnya marah. Nah, body language sendiri terdiri dari 4 jenis yang dicontohkan. Yang pertama adalah kontak mata. Yang kedua adalah ekspresi wajah.
Makanya kalau ibu lagi ngomong itu dengerin. Ya, Bu. Jangan. Yang ketiga, isyarat. Ijaz. Iya, Bu. Yang keempat, sikap tubuh. Udah ada belum katanya? Makanya Ibu tuh jangan ngomong dulu. Ibu udah Bentuk komunikasi nonverbal yang ketiga adalah paralanguage atau vokalik, yaitu unsur nonverbal cara bicara yang diwujudkan dengan nada bicara, nada suara, keras maupun lemahnya suara, intonasi, dan sebagainya yang bisa kita tangkap. Ijaz. Ijaz. Bentuk komunikasi nonverbal yang keempat adalah proxemic, yang berarti jarak sosial. Pembicara menyadari kehadiran orang lain dalam konteks sosial. Misalnya saja dalam fragmen yang contoh adalah saat ibu senior menempatkan diri sebagai atasan, mengambil jarak dan memilih gaya bahasa sebagai atasan yang mengatur lawan bicara. Komunikasi nonverbal mempunyai peran. Dua perannya yaitu: satu, menunjang kualitas berkomunikasi. Karena bersifat metakomunikatif, maka komunikasi nonverbal akan mempermudah kesamaan persepsi antara penerima dan pengirim pesan. Peran kedua adalah komunikasi nonverbal mampu lebih efektif menyampaikan emosi dibandingkan dengan komunikasi verbal. Efektivitas komunikasi nonverbal sangat berkaitan erat pada persepsi yang dibangun oleh seorang individu karena latar belakang budaya, pendidikan, gender, dan bahkan generasi. Misalnya dalam fragmen dicontohkan generasi milenial cenderung abai pada kontak mata. Namun, sebaliknya generasi senior menganggap bahwa kontak mata adalah sesuatu yang sangat penting dalam komunikasi. Sehingga hal ini mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi nonverbal dalam contoh fragmen di atas. Waktu ke rapat kemarin, saya akan minta laporan sasaran peserta baru ya. Kamu udah carikan belum sasaran pesertanya? Jas. Ijaz. Ijaz. Untuk meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi, maka kita perlu memiliki kompetensi dalam berkomunikasi nonverbal. Nah, agar kita memiliki kompetensi dalam komunikasi nonverbal, maka kita harus mampu mengidentifikasi serta menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kompetensi dalam dua hal, yaitu satu, kompetensi dalam mengirimkan pesan, serta kedua adalah kompetensi dalam menginterpretasi pesan-pesan yang masuk. Nah, salah satu strategi yang bisa diterapkan oleh rekan ASN semua adalah menerapkan sikap terbuka atau open-minded dalam menerima perbedaan, menyadari bahwa setiap orang punya latar belakang, budaya, gender yang berbeda dan juga generasi yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi pemaknaan oleh masing-masing individu. Demikian materi komunikasi nonverbal.